Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak ustazah kelas 7? Hai Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Nah, jadi anak-anak ustazah seperti yang sudah dijadwalkan bahwa hari ini kita akan melaksanakan ulangan praktik ya. Ulangan praktik untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi untuk ulangan praktik, anak-anak ustazah kita mau menulis ya, menulis sebuah pantun. Jadi sebenarnya kalau biasanya pantun ini dibacakan ya, tapi karena kondisinya seperti ini, jadi pantunnya tidak usah dibacakan, hanya kalian menulis saja, menulis pantun sebanyak 2 pantun, bebas ya, ya, pantun nasihat boleh, pantun jenaka boleh ya, atau pantun sindiran juga boleh, terserah. Jadi buat 2 pantun yang mana pantun tersebut bersajak ABAB. Maksudnya adalah ABAB itu yang baris 1 dan baris 3 itu sama, bunyinya sama ya. Dan baris kedua dan keempat juga bunyinya sama. Ya. Dan untuk membuat pantun harus memperhatikan struktur. Maksudnya adalah ingat bahwasannya pantun terdiri dari 2 sampiran dan apa? 2 sampiran dan 2 isi seperti ini. Adakah jerami di pohon kenanga? Adakah hama di tangkai delima? Bolehkah kami mohon bertanya, siapakah nama Adinda berlima? Jadi ini pantun ini yang sampirannya adalah baris 1 dan 2, sedangkan isinya adalah baris 3 dan 4. Jadi nanti buat seperti itu. Lalu rimanya, kalau ini rimanya berakhiran A semuanya, tapi ustazah nggak mau seperti itu. Ustazah mau rimanya itu atau sajaknya seperti ini. Ya, baris pertama dan ketiga itu bunyinya sama, diakhiri dengan huruf nya. Tapi baris ke-3 dan ke-4 diakhiri dengan mu dan mu. Jadi sama dia rimanya antara baris 1 dan 3, lalu juga baris 3 dan 4 harus sama rimanya atau sajak. Bebas ya mau pantun apa saja. Jadi untuk praktek hanya itu saja, cukup mengerjakan 2 pantun ya, 2 pantun dan salah satu pantunnya, kalau nggak gini aja ya anak ustazah, kita nggak usah, kita tetap buat pantun satu aja, tetapi buat voice note. Tahu voice note? Kirim voice note ke WA ustazah. Kalian harus membaca pantun dengan menggunakan voice note tersebut. Bisa dipahami? Nah, buatan sendiri lah, namanya kita mau menulis pantun ya. Jadi kita harus menciptakan sendiri pantun, lalu kita bacanya dengan menggunakan voice note ya. Nah, apa yang harus diperhatikan untuk praktek kali ini? Dengar ya, suaranya harus kuat, harus lantang, harus jelas suaranya, harus menghayati pantunnya. Paham anak-anak ustazah? Ya, kirim voice note ya. Nah, jadi kumpulkannya itu sore ya. Paling lama jam 6 sore. Nah, ya. Oh, kalau kan karena saya bilang sudah voice note, satu aja ya anak-anak ustazah. Cukup 1 pantun lalu kalian buat voice note, tapi ciptaan sendiri. Bisa? Lagi Ustazah dikirim sama Ustazah. Apa? Foto lagi dikirim. Nggak usah. Kita menggunakan voice note aja ya biar cepat ya kan. Ustazah mau menilai
nanti kan ustazah dengar pantunnya, mau menilai isi pantunnya, lalu ustazah akan menilai suara kalian, intonasi kalian, ya, dalam membawakan sebuah pantun. Ada lagi pertanyaan anak-anak ustazah kelas 7? Cuman itu aja kok. Kayaknya gampang ya kan? Nanti kirimkan itu paling lama sampai jam 6 sore ya anak-anak ustazah ya. Kalau bisa sampai jam 6 jam berapa? 6 sore ya. Sebelum maghrib lah ya kan. Sebelum senja itu menyapa kita anak-anak ustazah. Jadi kalian harus kirimkan sebelum senja menyapa kita, kalian kirim ya. Jangan udah kalian lewat fajar kalian kirim besok. Nggak mau lah ustazah. Tahu kalian lewat fajar kan? Tahu nggak? Siap subuh. Nah, nanti pas tahajud pula dikirim orang ini. Jadi gitu ya. Jadi buatnya itu seperti itu, voice note kirimkan paling lama jam 6 sore ya. Oke, bisa dipahami? Udah ya, sekarang ustazah mau kasih kisi-kisi. Mau nggak kisi-kisi? Mau ya? Oke ya, jadi udah paham prakteknya pantun, harus lantang suaranya, harus bagus, harus kuat suaranya. Nah, untuk kisi-kisi anak-anak ustazah, jadi nanti apa? Belum. Apanya belum? Ya Allah, siapa lah itu yang ngomong? Ngangkat jemuran dari suruh mamanya kayaknya. Ngangkat jemuran dia mungkin ya kan. Biasalah ya kan. Lagi panas harinya, mungkin disuruh jemur kain dulu. Oke, jadi kita yang masuk kisi-kisinya untuk pelajaran bahasa Indonesia, yaitu adalah tentang materi pertama tentang puisi rakyat. Puisi rakyat yang ustazah ambil adalah pantun dan syair. Pantun dan syair. Mana lah ya contohnya ya. Harus paham ya isi pantun itu apa. Lalu pantun itu berasal dari mana? Coba, anak-anak ustazah masih ingat nggak? Kalau syair itu puisi lama yang berasal dari mana? Kalau syair, masih ingat nggak ya? Lupa kalian? Syair berasal dari mana? Betul itu, Ustazah Rizka. Betul. Dari mana syair? Medan? Mana ada Medan? Apa? Persia, ustazah. Iya betul, Persia atau Arab atau Persia ya, betul. Betul. Ya. Nah, kalau gurindam berasal dari mana? India, ustazah. Iya, bagus ya. Nah, itu tadi nanti kayak gitu-gitu dipelajari ya. Nah, ini dia. Nah, ini pelajari pantun itu berasal dari ini apa namanya? Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Jadi pantun itu sebenarnya dia itu sudah ada memang di hampir seluruh Indonesia. Tetapi dari mana asalnya pantun di sini kurang dijelaskan. Cuman ini memang nggak masuk entah dari Melayu, pasti dari Melayu lah, betul ya. Pantun itu memang berasal dari Melayu, ya. Lalu syair berasal dari Persia, ya, anak-anak ustazah. Nah, jadi nanti dipahami ini anak-anak ustazah, pahami tentang tentang ini aja. Ciri-ciri pantun dan ciri-ciri syair itu nanti dibaca. Ciri-ciri pantun dan ciri-ciri syair ya. Nah, itu ajanya kalau untuk materi puisi rakyat itu saja yang masuk tuh tentang itu ya. Lalu nanti kalian akan disuruh melengkapi isi pantun. Gampang kok melengkapi isi pantunnya. Buat aja situ melengkapi isi pantun dah. Sudah melengkapi isi pantun, terus kalian akan memaknai pantun atau memaknai isi dari pantun. Gitu. Dah, itu aja. Cukup, itu aja kisi-kisinya. Cukup itu. Cukup. Udah. Jadi setelah Syahnas siapa? Ya.
Gurindam kayaknya, oh ya, gurindam masuk tentang makna gurindam ya, gurindam itu masuk tentang makna gurindam itu saja, makna gurindam ya masuk ya, kalian disuruh memaknai nanti. Sudah. Lalu setelah puisi rakyat kan kita belajar fabel. Nah ini fabel juga banyak yang masuk. Fabel, pokoknya kalian pelajari tentang, coba Ustazah tanya ya, minggu lalu kita belajar tentang apa anak-anak Ustazah terkait fabel? Ya, ih bagus, itu termasuk unsur? Betul kan Sa, unsur? Iya, apa unsur apa namanya? Nggak dicatat minggu lalu, itu masuk ujian. Intrinsik. Unsur intrinsik. Jadi nanti untuk fabel itu semua unsur intrinsik hampir semua itu masuk ya anak-anak Ustazah. Jadi unsur intrinsiknya seperti ini. Kita cari. Nah, ini dia. Ada yang namanya tokoh. Nanti kalian disuruh nyari tokohnya, tokoh utamanya. Catat ya. Kisi-kisinya itu tentang tokoh utama. Lalu juga tentang penokohan ya, catat aja tentang penokohan ya atau karakter tokoh. Lalu tentang ini ya anak-anak Ustazah, amanat, pesan, amanat atau pesan yang disampaikan pada cerita itu juga masuk. Nah lalu juga yang masuk ini adalah setting dan latar. Dah itu aja. Yang masuk adalah setting dan latar. Masih ingat nggak latar itu apa anak-anak Ustazah? Ada latar apa aja? Tuh. Latar cerita, latar waktu, Enggak. dan latar suasana. Ya, jadi latar cerita itu nggak ada. Maksudnya latar cerita terbagi 3, yang tadi latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Ya, jadi itu masuk 3-3-nya di pilihan berganda. Nanti kalian baca teksnya, pahami teksnya, baru jawab. Nanti akan ditanya mana latar tempatnya, mana latar waktunya. Ih gampang kalian anak Ustazah, tahu kalian jawabannya ada di teks kalau kalian jeli membaca. Jadi bahasa Indonesia itu jawabannya itu ada di teks loh anak-anak Ustazah. Jawabannya ada di teks, tinggal kalian cari. Jangan kalian berpikir terlalu jauh. Tidak ini tidak dituntut untuk menghayal, enggak. Memang benar-benar jawabannya ada di teks ya. Oke. Nah, jadi itu saja untuk kisi-kisi, tapi tadi juga Ustazah sudah menjelaskan tentang praktek ya. Jadi untuk fabel cuman itu aja kayaknya yang masuk. Nah, untuk nanti ujian itu ada kita akan menggunakan pilihan berganda. Jadi untuk ujian itu pilihan berganda ya. Jadi kalian tinggal mencocokkan saja jawabannya. Gampang kok. Insya Allah nggak susah. Pokoknya masih ya sesuai kemampuan lah gitu. Oke, ada yang mau ditanya sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini? 15 saja nya, nggak banyak-banyak ya. 15 saja. Ih gampang. Pokoknya satu teks itu kadang nanti untuk 3 soal. Pokoknya jawabannya tengoklah, ada lah itu. Pokoknya jawabannya itu ada di teks. Tinggal kalian cari saja yang tepat. Baru nanti kan ada melengkapi pantun juga yang pantun kalian tahu ada di situ. Yang dicocokkan saja pantunnya seperti apa ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini ulangannya kapan ya Ustazah? Ulangan apa? Ujian maksudnya. Ulangan Yang 15 soal ini Ustazah. oh minggu depan saya. Minggu depan kita kan insya Allah sudah ujian PTS, penilaian tengah ya kan minggu depan kan. Belum tahu anak-anak ini. Nggak di share. Belum. SMP belum. Iya, nanti mungkin ada berita ini informasi selanjutnya ya. Insya Allah kita akan melaksanakan ujian. Tapi kan udah ada dikirim di grup wali kelas kan, grup bahwasannya kita akan sudah ada kan surat keterangannya mau ujian. Coba periksa lagi grupnya. Infonya udah ada
Ustazah. Oh iya iya. Rosternya. Oh iya, rosternya nanti ya. Pokoknya bahasa Indonesia kayaknya cepat lah ini ujiannya, ya kan? Pokoknya bahasa Indonesia itu nggak susah-susah. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Pas. Ada lagi yang mau ditanya, Nak? Tidak? Tidak ada? Oke. Ya, kalau ada. Oke, kalau tidak ada, Ustazah rasa cukup ya pembelajaran kita kali ini. Kita sudah membahas kisi-kisi, kita sudah membahas tentang praktek. Nah, jadi mudah-mudahan anak-anak Ustazah dapat dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan ingat niat nak paling penting. Kalau kalian niat mau mengerjakan ya kan, mau menunaikan kewajiban kalian, insya Allah Allah kasih jalannya ya anak-anak Ustazah ya. Nah, jadi sebelum kita menutup pembelajaran, kita baca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahumma Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.